Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Di dalam dunia Pokemon, kita sering melihat ada pengelompokan tertentu atau sebutan tertentu untuk para Pokemon legendary maupun mythical. Seperti contoh Tower Duo, Trio Legendary Bird, Force of Nature, hingga Legendary Giant. Tiap kelompok ini memiliki anggota 2 hingga 5 Pokemon di dalamnya. Dan di video kemarin kita sudah membahas trio legendary yang ada di dunia Pokemon. Namun di video kali ini kita akan membahas grup Pokemon legendary maupun mythical yang diisi 4 hingga 5 Pokemon. Penasaran apa saja grup Pokemon yang akan ada di list ini? Mari kita tonton video berikut ini. Pokemon Get dase! Sword of Justice. List pertama akan diisi oleh Sword of Justice yang berasal dari Unova region, yaitu legendary Pokemon Cobalion, Terrakion, Virizion, dan mythical Pokemon Keldeo. Pada awalnya grup ini hanya diisi oleh 3 Pokemon, yaitu Cobalion, Terrakion, dan Virizion. Grup ini dulunya disebut dengan nama Three Musketeers. Three Musketeers ini sangat menentang peperangan yang dilakukan manusia di wilayah Unova, di mana ketiga Pokemon ini tidak mempercayai manusia dan akan melindungi Pokemon dari ancaman kehilangan rumah akibat ekspansi manusia. Dahulu kala di wilayah Unova, perang mengakibatkan wilayah More of Icarus terbakar, membuat Pokemon yang ada di sana terancam akan kematian. Dan ketika mereka mulai pasrah akan kematian, ketiga Pokemon ini datang. Terrakion akan menggerakkan tanah untuk membuka jalan. Virizion akan menggunakan speednya untuk menghalau percikan api. Sedangkan pemimpinnya yaitu Cobalion akan menuntun mereka ke tempat yang aman. Usaha ketiga Pokemon ini berhasil menyelamatkan Pokemon di Moor of Icarus, namun hutan di sana tidak terselamatkan dan terbakar habis. Di antara sisa-sisa kebakaran hutan tersebut, Three Musketeers menemukan sebuah Pokemon yang tergeletak di sana, terpisah dari orang tuanya. Pokemon ini adalah mythical Pokemon Keldeo. Pada akhirnya ketiga Pokemon ini memutuskan untuk merawat Keldeo, mengajarkan pengetahuan dan seni untuk bertahan hidup kepada Pokemon ini. Cukup lama Keldeo mengikuti ketiga Pokemon ini dan mereka disebut dengan nama Sword of Justice. Seiring berjalannya waktu, Keldeo mulai menjadi semakin kuat, bahkan dapat melampaui senior-seniornya dan akhirnya memutuskan untuk berkelana sendirian. Legenda tentang Pokemon ini terus diceritakan secara turun-temurun dan akan muncul kembali ketika mengancam keselamatan Pokemon kembali. Dan Sword of Justice akan selalu berselisih dengan Kyurem karena Pokemon ini terkenal sering mengacau wilayah Pokemon lain di Unova region. Di series Pokemon terbaru yaitu Scarlet Violet, Sword of Justice memiliki kerabat masa depannya, namun hanya Terrakion, Virizion, dan Cobalion. Banyak yang bilang juga bahwa ketiga Pokemon ini merupakan keturunan dari Sword of Justice di masa depan atau versi future Cobalion, Terrakion, dan Virizion di timeline paralel lain. Bahkan ada yang bilang bahwa bentuk ketiga Pokemon ini hanyalah senjata yang menyerupai mereka. Cobalion memiliki kepribadian yang tenang dan kalem. Ia memiliki tubuh dan hati baja. Bahkan siapapun yang menatap Pokemon ini akan langsung tunduk dengan Cobalion. Dan Pokemon ini memang memiliki aura pemimpin sejak ia dilahirkan. Iron Crown adalah Pokemon yang mirip dengan Cobalion di masa depan. Dikatakan bahwa Pokemon ini merupakan senjata canggih yang menyerupai Cobalion. Namun Profesor Turo mengatakan Iron Crown merupakan rekan dari Cobalion dari timeline lain. Masih sedikit informasi yang diketahui tentang Pokemon ini. Dan konon katanya ada sebuah insiden di mana Iron Crown meluncurkan bila bersinar dari tanduknya dan akan menghancurkan apapun menjadi berkeping-keping. Serta ketika tertidur, energi yang mengalir di seluruh tubuhnya akan berhenti bersinar. Terrakion berperang dengan manusia untuk melindungi Pokemon lain. Pokemon ini merupakan yang terkuat di antara Three Musketeers. Ia bahkan dapat menghancurkan tembok kastil hanya dalam sekali serangan saja. Ia memiliki jiwa pelindung yang tinggi dan ketika melihat Pokemon lemah ditindas oleh manusia, Terrakion akan menghancurkannya tanpa ampun. Karena kekuatannya ini, ia menjadi legenda. Iron Boulder adalah Pokemon yang mirip dengan Terrakion di masa depan. Dikatakan bahwa Pokemon ini merupakan Terrakion yang dimodifikasi oleh organisasi jahat. Namun Profesor Turo mengatakan bahwa Iron Boulder merupakan rekan dari Terrakion di timeline lain. Dan asal-usul sebenarnya Pokemon ini masih belum diketahui. Pokemon ini terbuat dari logam dan akan menyimpan energi laser di dalam tanduknya yang tajam. Energi yang ada di dalam tanduknya ini digunakan untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Dan saat tertidur, energi milik Terrakion akan berhenti bersinar. Virizion merupakan anggota Sword of Justice yang paling cerdas.
Sama halnya dengan Sword of Justice lain, Virizion juga akan bertarung untuk melindungi kesejahteraan Pokemon lain. Ia akan melesat menerjang menyerang lawan dengan kecepatan seperti angin puyuh di sela-sela lawannya. Lalu ia akan menggunakan tanduknya yang seperti pedang untuk menebas musuh dengan cepat. Iron Leaves adalah Pokemon yang mirip dengan Virizion di masa depan. Dikatakan bahwa Iron Leaves merupakan senjata yang diciptakan menyerupai Virizion. Namun Profesor Turo juga mengatakan bahwa Iron Leaves merupakan rekan Virizion di masa depan. Pokemon ini memiliki tubuh yang halus dan berkilau serta diselimuti energi. Tanduk dan lehernya akan bersinar ketika ia mulai bertarung dan saat menyerang. Pedang yang ada di dahi dan lehernya ini cukup kuat untuk menyayat tubuh lawannya, bahkan dapat memotong batu dan pohon besar dengan mudah. Energi milik Iron Leaves akan berhenti bersinar ketika ia tertidur. Dan Keldeo merupakan anggota terakhir dari Sword of Justice. Pada awalnya Pokemon ini tinggal di Moor of Icyrus. Namun saat tempat tersebut terbakar, ia terpisah dari orang tuanya dan Tri Musketeer memutuskan untuk merawat Keldeo. Ketiga Pokemon ini mengajarkan soal pengetahuan dan cara untuk bertahan hidup hingga Keldeo menjadi semakin kuat. Ketika menjadi semakin kuat, Keldeo pergi meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas hingga keempat Pokemon ini bertemu kembali dan mengajarkan move yang hanya bisa dilakukan oleh anggota Sword of Justice, yaitu Secret Sword, dan membuat Keldeo berubah menjadi Resolute Form. Membuat Pokemon ini memiliki kekuatan penuhnya. Tanduk yang ada di dahinya dipenuhi dengan kekuatan tersembunyi dan akan berubah menjadi pedang yang dapat memotong apapun. Tanduknya ini akan semakin berkembang ketika ia melewati banyak pertempuran. Force of Nature. Di list kedua akan diisi oleh Force of Nature yang diperkenalkan di region Unova, yaitu Landorus, Tundurus, dan Tornadus. Namun anggota keempat yaitu Enamorus baru diperkenalkan di series Pokemon Legend Arceus. Bisa dibilang Landorus merupakan pemimpin mereka. Dahulu kala dikisahkan bahwa Tundurus dan Tornadus selalu bertarung dan Landorus lah yang memisahkan dan menghukum mereka karena membuat sebagian wilayah hancur dengan angin kencang dan badai petirnya. Apa yang dilakukan oleh Landorus ini membuat banyak orang bersyukur akan kehadirannya hingga Landorus dibikinkan sebuah kuil khusus untuk menghormatinya, dan sejak saat itu Tornadus dan Tundurus selalu menghindar dan tidak pernah bertemu kembali karena ditakutkan akan memancing kemarahan bagi Landorus. Di suatu waktu, Landorus dan Enamorus melintasi lautan hingga mencapai wilayah Hisui. Kedua Pokemon ini membawa kehidupan baru dan musim semi, serta menyuburkan tanah yang ada di wilayah Hisui, membuat kedua Pokemon ini sangat dipuja di wilayah Hisui. Banyak yang mengatakan inspirasi dari Force of Nature adalah dewa kuno dari legenda Jepang, yaitu Tornadus yang menggambarkan dewa angin atau Fujin, Tundurus menggambarkan dewa guntur atau Raijin, Landorus menggambarkan dewa panen atau Inari, dan Enamorus menggambarkan dewa kesuburan atau Ugajin. Kemungkinan besar penciptaan dari Force of Nature ini adalah untuk menjaga keseimbangan alam yang ada di dunia Pokemon. Tornadus sangat cepat, ia bahkan bisa bergerak hingga kecepatan 320 km per jam dan ia dapat menciptakan badai angin dengan ekornya. Kekuatannya ini membuat Tornadus cukup dibenci dimana karena ulahnya membuat angin kencang yang dapat menghancurkan ladang para petani. Dengan kekuatan anginnya ini, Tornadus dapat menciptakan perisai angin yang akan melindungi dirinya dari bahaya. Pokemon ini tinggal di sebuah langit pegunungan bersalju dengan wujud incarnate-nya. Tornadus memiliki bentuk lain bernama Therian Form yang memiliki wujud seperti burung. Diketahui bahwa Therian Form Tornadus merupakan wujud aslinya dan wujud ini membuat Tornadus memiliki kekuatan terbaiknya. Ia akan menyeberangi lautan demi lautan dengan wujudnya ini untuk mencari wilayah yang ingin ia tinggali. Tundurus cukup ditakuti di mana setiap Pokemon ini melintas akan menyebabkan kebakaran hutan, di mana Tundurus akan terbang dengan melepaskan petir dari ekornya dan ketika ia sedang marah, badai petir akan terjadi. Namun sambaran petir dari Tundurus ini sebenarnya dapat menyuburkan tanah. Jika kalian melihat ada wilayah yang hangus, maka dipercaya bahwa Tundurus habis mengunjungi area tersebut. Dengan kekuatan gunturnya ini membuat Tundurus dapat menciptakan perisai guntur kecil untuk melindungi dirinya dari musuh. Dan Pokemon ini tinggal di langit di atas lautan suatu wilayah. Tundurus memiliki bentuk lain bernama Therian Form yang memiliki bentuk seperti naga. Wujud ini membuat Tundurus berada di kekuatan penuhnya dan ketika ia sedang marah, Therian Form Tundurus akan menghanguskan musuhnya dengan guntur yang ia keluarkan dari ekornya. Ketika melewati suatu wilayah, Incarnate Form Tundurus akan ditandai dengan petir yang menyambar tanah. Namun ketika ia berada di wujud Therian Form, Pokemon ini akan melesat dengan cepat hingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa Pokemon ini habis melewati wilayah tersebut. Pokemon ini juga akan berkelana terus-menerus mencari wilayah tempat ia tinggal. Berbeda dengan Tundurus dan Tornadus yang dibenci dan ditakuti, Landorus ini sangat dihormati di dunia Pokemon.
di mana Pokemon ini dapat membuat tanaman tumbuh subur hanya dengan menancapkan ekornya ke dalam tanah. Hal itu dikarenakan ekor dari Landorus dapat menggabungkan energi petir dan angin. Landorus terkadang tinggal di Abudan Shrine atau di wilayah Hisui yang dikelilingi air. Namun sebenarnya ia lebih sering tinggal di tempat yang sama dengan Tundurus atau Tornadus karena untuk menghentikan mereka ketika akan bertemu. Karena hanya Landorus lah yang dapat menghentikan pertikaian kedua Pokemon ini, membuat Landorus hingga dijuluki sebagai Great Landorus. Di wilayah Hisui, ia diberi julukan dengan nama Dewa Ladang karena Pokemon ini akan membawa kehidupan di tempat yang tandus bersama dengan Enamorus. Saat bertarung, Landorus dapat membuat perisai kecil dari pasir yang mengelilingi tubuhnya untuk menahan serangan lawan. Landorus juga memiliki bentuk Therian formnya. Bentuk ini membuat Landorus menjadi seperti kucing. Wujudnya ini membuat Landorus menjadi semakin kuat. Pokemon ini akan muncul setelah menghentikan pertikaian antara Tundurus dan Tornadus, serta akan membawa panen yang melimpah dari tanah yang dihancurkan oleh Tundurus dan Tornadus. Dengan kecepatannya, ia akan mengelilingi wilayah Hisui hanya dalam beberapa jam dan akan mencari wilayah untuk tempat ia tinggal serta membawa panen besar di sana. Enamorus baru diperkenalkan di series Pokemon Legend Arceus, di mana Pokemon ini merupakan satu-satunya wanita dari anggota Force of Nature. Pokemon ini dikenal sebagai dewa musim semi karena kedatangannya dapat membuat musim semi datang. Pokemon ini akan sering ditemui di wilayah Hisui yaitu Crimson Mirlands dan kedatangannya juga menandakan berakhirnya musim dingin. Dikatakan juga bahwa cinta dari Pokemon ini dapat melahirkan kehidupan baru di wilayah Hisui. Dan ketika bertarung, ia dapat memunculkan pusaran angin kecil untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Sama halnya dengan Force of Nature lain, Enamorus juga memiliki Therian formnya. Bentuknya ini membuat Enamorus menjadi seperti hybrid antara kura-kura dan ular. Bentuk ini membuat Enamorus berada di puncak kekuatannya. Selain itu, formnya ini membuat Enamorus menjadi Pokemon yang pendendam. Ia akan selalu dendam kepada orang-orang yang tidak menghargai kehidupan sekecil apapun itu. Siapapun yang tidak menghargai kehidupan, maka Therian form Enamorus akan menghukumnya tanpa ampun. Guardian Deities. List ketiga akan diisi oleh legendary Guardian Deities yang berasal dari Alola region yaitu Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, dan Tapu Bulu. Keempat Pokemon ini ada untuk menjaga tiap pulau utama yang ada di Alola. Bahkan mereka memiliki rumahnya sendiri di sana. Meskipun disebut dewa penjaga, Pokemon ini akan sangat menghancurkan ketika marah. Bahkan banyak Pokemon maupun manusia yang menghindari bertemu dengan para tapu, kecuali mereka memang cukup kuat untuk melawannya. Setiap tapu pasti menunjuk seseorang pelayan yang biasa kita sebut dengan nama Kahuna. Kahuna ini akan melayani para tapu dan akan bertarung bersama ketika memang diperlukan. Dahulu kala, Kepulauan Alola dilanda perang saudara antar pulau, menyebabkan banyak kematian Pokemon dan manusia di sana. Hingga suatu saat terdapat dua Pokemon yang datang melalui Ultra Wormhole. Pokemon tersebut adalah Solgaleo dan Lunala. Untuk menghentikan perang saudara yang terjadi di wilayah Alola, kedua Pokemon ini pun menciptakan para tapu di tiap pulaunya. Di mana Tapu Koko akan menghuni Mele-Mele Island, Tapu Lele menghuni Akala Island, Tapu Bulu menghuni Ula-Ula Island, dan Tapu Fini menghuni Pony Island. Dan menyuruh mereka untuk menjaga tiap pulau tersebut dari ancaman Pokemon Ultra Beast. Selain itu mereka jugalah yang akan memimpin para Pokemon di setiap pulau. Para tapu pun pernah bertarung dengan Solgaleo dan Lunala, namun mereka dapat dikalahkan dengan cukup mudah dan setelah pertarungan para tapu dihadiahi Tapu Niumzi. Selain itu mereka juga diberi sebuah Pokemon bernama Cosmog dan diperintah oleh Solgaleo serta Lunala untuk merawat Pokemon ini hingga berubah menjadi kewujud aslinya. Necrozma pun pernah menyerang wilayah Alola dan mencuri seluruh cahaya di Alola, membuat Alola dipenuhi dengan awan kegelapan. Para tapu pun mencoba melawan Necrozma dengan dibantu oleh seorang pemuda dan Z Kristal, membuat mereka dapat mengusir Necrozma kembali masuk ke dalam Ultra Wormhole dan mengembalikan cahaya di Alola. Peristiwa ini juga diketahui sebagai awal mula Island Challenge yang akan dilakukan sejak trainer berusia 11 tahun dan challenge ini dilakukan untuk mendukung para tapu. Tiap kuil yang digunakan untuk menyembah para tapu memiliki arti sendiri-sendiri. Tapu Koko merupakan dewa penjaga di Mele-Mele Island. Ia memiliki sebuah kuil di mana kuil itu disebut dengan reruntuhan konflik, tempat di mana kehidupan akan diuji. Pokemon ini akan datang ketika ada seseorang atau Pokemon yang menarik perhatiannya, di mana Tapu Koko akan mencoba untuk menantang mereka. Cukup unik di mana Tapu Koko merupakan Pokemon yang sangat temperamen, namun ia akan dengan cepat melupakan hal yang membuatnya marah. Bahkan ia sampai disebut dewa jahat ketika ia diprovokasi. Ia akan bertarung dengan kecepatan tinggi untuk membingungkan lawan. Dengan memanggil awan petir, Tapu Koko dapat menyimpan energi listrik di dalam cangkang lengannya.
Tapu Lele merupakan dewa penjaga di Akala Island. Ia memiliki sebuah kuil di mana kuil tersebut disebut dengan reruntuhan kehidupan, di mana kehidupan lahir. Pokemon ini akan terbang melintasi Akala Island dan akan menebarkan sisik bercahayanya. Siapapun yang menyentuh sisik bercahaya milik Tapu Lele, niscaya luka mereka akan langsung sembuh. Namun jika terlalu banyak, maka akan berbahaya bagi tubuh. Beberapa orang menganggap Pokemon ini cukup kejam karena ia tidak pernah menyesal menaburkan sisik bercahayanya ini, meskipun berbahaya jika terkena dalam jumlah banyak. Kekuatannya ini ia dapat dari aroma sebuah bunga yang disimpan di cangkang lengannya. Legenda lama mengatakan bahwa Tapu Lele mengakhiri perang di Alola dengan menyembuhkan seluruh prajurit maupun Pokemon dengan sisiknya ini. Namun ada rumor yang tidak mengenakan di balik ini semua. Tapu Bulu merupakan dewa penjaga di Ula Ula Island. Tapu Bulu memiliki sebuah kuil yang disebut reruntuhan kelimpahan, tempat di mana kehidupan akan tumbuh. Pokemon ini dapat mengendalikan tanaman, menumbuhkannya, bahkan berubah bentuk sesuka hati. Meskipun memiliki kekuatan yang mengerikan, Tapu Bulu jarang aktif, hingga ia dijuluki sebagai dewa penjaga yang pemalas. Tapu Bulu memiliki sifat yang tenang dan damai. Ia dikenal tidak suka ikut dalam urusan kekerasan. Namun ketika ia diganggu, Tapu Bulu akan menyerangnya tanpa ampun. Ketika kalian mendengar suara lonceng kecil, maka itu merupakan tanda bahwa Tapu Bulu akan melintasi area tersebut. Dan Tapu Fini merupakan dewa penjaga di Poni Island. Tapu Fini pun memiliki kuil yang disebut dengan reruntuhan harapan, di mana tempat kehidupan akan berakhir. Pokemon ini dapat mengendalikan air sesuka hatinya dan ia memperoleh energi dari arus air laut. Pokemon ini akan mengeluarkan kabut untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan ketika berada di dalam kabut milik Tapu Fini, siapapun dapat hancur di sana. Selain itu, kabut ini digunakan Tapu Fini untuk menguji seseorang yang ingin mengambil air suci darinya. Meskipun muak akan perlakuan manusia, Tapu Fini tetap akan membantu siapapun yang ia anggap layak. Siapapun yang terpapar kabut milik Tapu Fini dalam waktu lama akan terjebak di dalam selamanya. Apalagi untuk orang yang tidak dapat menahan rasa sakit ketika melihat orang yang dicintainya sudah tiada. Seluruh Guardian Ditais memiliki Z-move eksklusif menggunakan Tapunium Z. Z-move tersebut bernama Guardian of Alola. Treasure of Ruins. Di list keempat akan diisi oleh Treasure of Ruin yang berasal dari region Paldea, yaitu Wuchien, Tianpao, Tinglu, dan Jiyu. Dahulu kala pada zaman kuno, Paldea region terdapat seorang pedagang yang datang jauh dari timur Paldea, membawa keempat harta karun ini untuk diberikan kepada Raja Paldea pada saat itu. Raja yang langsung terobsesi oleh harta karun tersebut langsung memutuskan untuk membelinya dan menyimpannya dengan harta karun lain. Akibat keserakahan raja ini membuat harta karun tersebut dirasuki sebuah jiwa dan berubah menjadi Pokemon dengan bentuk baru. Emosi negatif manusia seperti dendam, kebencian, ketakutan, dan iri hati membuat harta karun ini memperoleh kehidupan dan membungkus diri mereka masing-masing. Ada yang menggunakan dedaunan, es dan salju, batu dan tanah, serta api. Mereka pun langsung mengamuk di kerajaan tersebut hingga membuat kastil runtuh dan sebagian wilayah kerajaan hancur. Namun Paldea King dapat menyegel mereka dan disegel di tiap kuil yang berbeda. Wuchien memiliki bentuk seperti siput yang diselimuti oleh daun kering dan cakangnya terlihat seperti kayu yang melengkung. Bentuk asli harta karun Wuchien adalah lempengan kayu yang membentuk seperti cangkang. Dan dahulu kala kayu tersebut digunakan untuk menulis perbuatan jahat seorang raja. Orang yang menulis tersebut membuat raja marah dan mengeksekusinya, membuat rohnya dipenuhi oleh rasa dendam yang membuat Wuchien bangkit. Kekuatan Wuchien dapat menguras seluruh energi vegetasi dengan jarak yang sangat luas. Bahkan hutan sekalipun akan tandus oleh kekuatan Wuchien, sehingga Pokemon ini dikenal sebagai Tablets of Ruin. Tianpao memiliki bentuk seperti kucing dengan tubuh memanjang dan diselimuti oleh kristal es serta salju dengan dua pedang di mulutnya yang terlihat seperti taring, dan ini merupakan harta karun dari Tianpao. Kedua pedang ini dirasuki oleh sebuah jiwa yang dibunuh menggunakan pedang ini, membuatnya menjadi Pokemon yang kita kenal dengan nama Tianpao. Pokemon ini cukup kuat, bahkan ia dapat mengendalikan 100 ton salju dan bermain-main dengan hal itu, membuat longsor salju yang berbahaya bagi kerajaan. Sehingga Pokemon ini dijuluki dengan nama Sword of Ruin. Tinglu memiliki bentuk seperti rusa yang besar dengan wadah di kepalanya. Wadah ini merupakan wadah ritual dan bentuk asli dari harta karun milik Tinglu. Harta ini telah dirasuki jiwa-jiwa yang takut sejak zaman dahulu dan tubuhnya ini diselimuti oleh batu dan tanah. Pokemon ini dapat menciptakan retakan di tanah sejauh 50 meter dengan hanya menundukkan kepalanya ke tanah. Hingga Tinglu memiliki julukan sebagai Vessel of Ruin. Dan Jiyu memiliki bentuk seperti ikan dan memiliki sepasang giok yang melengkung di area matanya.
Gio ini dulunya diyakini sebagai benda suci yang digunakan untuk ritual keagamaan. Manik-manik giok inilah harta asli milik Jiyu yang dirasuki oleh jiwa iri dengki akibat banyak orang yang menginginkannya. Dan tubuhnya ini diselimuti oleh api. Api milik Jiyu ini sangat panas, bahkan dapat mencapai suhu 3000 derajat Celcius yang memungkinkan Pokemon ini melelehkan batu dan tanah menjadi lava untuk bergerak di atasnya. Pokemon ini dikenal dengan nama Beasts of Ruin. Keempat Pokemon ini memiliki signature move bernama Ruination. Legendary Giant. Di list kelima atau list terakhir akan diisi oleh Legendary Giant Pokemon, yaitu Regirock, Regice, dan Registeel yang diperkenalkan di Hoenn Region. Sedangkan Regieleki dan Regidrago pertama kali dimunculkan di Galar Region. Mereka ini dipimpin oleh satu Pokemon yang sangat kuat bernama Regigigas. Dahulu kala Regigigas dikenal sebagai sang penarik benua, di mana Pokemon ini menarik benua untuk merapikan dunia Pokemon dan membuat peta dunia Pokemon menjadi seperti sekarang. Hingga suatu saat Regigigas menciptakan sebuah Pokemon yang terbuat dari energi alam yang mirip dengan dirinya, yaitu Regirock, Regice, Registeel, Regieleki, dan Regidrago. Penciptaan Pokemon ini menggambarkan periode waktu yang berbeda-beda. Dahulu kala para Legendary Giant hidup berdampingan dengan manusia. Mereka bahu-membahu membantu manusia untuk melanjutkan kehidupan dan membangun dunia Pokemon. Namun karena kekuatan mereka yang luar biasa kuat membuat para manusia ini menyegel mereka. Regigigas merupakan pemimpin dari Legendary Giant. Pokemon ini menciptakan para Legendary Giant dari unsur energi alam. Meskipun para Legendary Giant memiliki trainer, Regigigas masih bisa memerintah mereka. Pokemon ini juga dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrim sekalipun, karena ia bisa bertahan di suhu sepanas magma dan suhu sedingin es. Pokemon ini sangat tenang dan lembut, namun ketika ia diganggu, Regigigas akan mengamuk dan menembakkan sinar laser untuk menghancurkan pengganggunya. Karena kekuatannya ini membuat Regigigas disegel di Snow Point Temple. Regirock merepresentasikan zaman batu. Pokemon ini memiliki pola huruf H di wajahnya dengan 7 titik. Hal ini digunakan untuk membuka teka-teki ketika mencari Regirock. Tubuh Regirock sepenuhnya terbuat dari bebatuan dan cadas. Dan ketika terluka, ia akan menambal badannya menggunakan bebatuan tersebut. Bahkan tubuh Regirock ini berasal dari bebatuan di seluruh tempat dunia Pokemon. Karena kekuatannya ini membuat Regirock disegel oleh manusia pada zaman kuno di reruntuhan gua. Regice merepresentasikan zaman es. Pokemon ini memiliki pola plus di wajahnya dengan 7 titik. Pola ini membuat siapapun yang ingin mencari Regice harus menyelesaikan teka-teki dengan informasi di wajahnya ini. Tubuh Regice terbuat dari es yang berasal dari Antartika, membuat Pokemon ini sangat dingin, bahkan suhunya mencapai minus 200 derajat Celcius. Siapapun yang berada di dekat Pokemon ini akan membeku. Meskipun terbuat dari es, Pokemon ini dapat bertahan di lava cair yang sangat panas sekalipun. Kekuatannya ini membuat Regice disegel di sebuah reruntuhan kuno. Registeel merepresentasikan zaman besi atau perunggu. Pokemon ini memiliki pola heksagonal di wajahnya dengan 7 titik yang menggambarkan teka-teki untuk menemui Registeel. Tubuh milik Registeel sangat kuat, bahkan tidak ada satupun yang dapat menggores tubuhnya ini. Hal itu dipercaya karena Registeel telah mengalami tekanan di dalam bawah tanah selama ribuan tahun, membuatnya terlihat sangat kuat dan keras. Meskipun terlihat sangat kuat dan keras, Registeel ini sebenarnya sangat fleksibel, di mana Pokemon ini dapat meregang dan menyusut sesuka hatinya. Bahkan ada rumor mengatakan bahwa bahan penciptaan Registeel ini terbuat dari material aneh yang ada di luar angkasa. Regieleki merepresentasikan zaman modern. Pokemon ini memiliki pola menyerupai huruf X di wajahnya dengan 7 titik dan Pokemon ini seluruhnya terbuat dari energi listrik. Namun sebenarnya hanya ada satu organ yang dapat menyalurkan energi listrik ini ke tubuhnya. Dikatakan bahwa cincin yang ada di tubuh Regieleki merupakan isolator untuk menahan hantaran listrik. Cincin ini dipasang oleh manusia pada zaman kuno yang terganggu dan tersiksa akan energi listrik yang selalu keluar dari tubuh Regieleki. Ketika cincin isolator milik Regieleki ini dilepas, maka ia bisa mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Bahkan Regieleki merupakan salah satu Pokemon bertype listrik terkuat di mana ia bisa menghasilkan seluruh energi listrik yang ada di region Galar. Ketika bertarung, ia sering mengunci lawannya di sangkar listrik dan mengalahkannya secara perlahan-lahan di sangkar tersebut. Dan yang terakhir adalah Regidrago. Pokemon ini merepresentasikan zaman pertengahan atau Mesozoikum. Pokemon ini memiliki pola seperti Y di wajahnya dengan 7 titik. Rumor mengatakan bahwa Regidrago diciptakan dari Dragon energi yang mengkristal. Namun ketika Regigigas menciptakan Regidrago, ia kehabisan energi kristal setelah membuat kepala dari Regidrago.
Pokemon ini memang sangatlah kuat, bahkan orang-orang pada zaman kuno menyegelnya di sebuah kuil. Padahal Regidrago ini sebenarnya belum sempurna. Mereka takut akan kehancuran yang akan diciptakan oleh Regidrago ketika ia menjadi sempurna. Ada teori mengatakan bahwa lengan milik Regidrago ini terbuat dari kepala Pokemon Dragon di zaman dahulu. Pokemon ini bahkan dapat membuat energi kehidupannya menjadi serangan yang sangat kuat. Ia akan menggabungkan lengannya membentuk seperti mulut naga yang siap menghantam dan menghancurkan apapun yang menghalangi dan mengganggunya. Sehingga serangan Regidrago ini dinobatkan sebagai yang terkuat di antara move type Dragon lainnya. Dan ya, itulah list terakhir dari Group of Legendary atau Mythical Pokemon yang pernah muncul di dunia Pokemon. Menurut kalian dari seluruh grup Pokemon, mulai dari Mew Duo hingga Legendary Giant, siapakah yang terbaik dan terkeren? Komen di bawah dan berikan alasannya. Dan jika ada yang kurang tepat, Anda bisa koreksi juga dengan meninggalkan komentar di video ini. Kalian juga bisa request konten apa yang selanjutnya saya bikin, dan jika menurut saya menarik, mungkin akan saya bikinkan videonya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan jangan skip iklan video ini supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Thank you, bye.